Shalom. Haleluya. Saya percaya di sini semua bersukacita. Amin. Kita berkumpul bersama, menyatukan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan Allah kita. Amin. Saya menuntut Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau persiapkan hati kita. Kita mau teduhkan hati kita bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang baik seperti Engkau Tuhan. Dengan segenap jiwa kami mau memuji Engkau. Kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan nama-Mu saja dipermuliakan ya Bapa. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami mau mulai ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Biar kuasa-Mu, mujizat-Mu mengalir di tempat ini Tuhan. Dan kami boleh pulang juga membawa berkat dan sukacita daripada Engkau. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Mari kita mau naikkan pujian ini sebagai doa kita dan ucapan syukur kita kepada Dia. Sama-sama naikkan pujian ini. Haleluya. Sungguh
berdiri, kita mau naikkan pujian kita, segala puji syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kita katakan Allah kita ajaib loh. Ajaib kau Tuhan. Tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu. Besar
Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Mari saudara yang dikasih Tuhan, kita bersatu hati dalam doa syafaat. Bapa, kami berterima kasih Tuhan untuk segala penyertaan-Mu dan lawatan Tuhan yang terjadi di tempat ini dan dimanapun kami berada secara online Tuhan. Kami percaya Engkau hadir Tuhan bersama-sama dengan kami. Kami bersehati Tuhan berdoa untuk gembala pembina kami, Pendeta Insinyur Niko dan keluarga. Engkau yang berikan kesehatan, kekuatan, Kau juga berikan pengurapan yang berlimpah-limpah, serta bisa memberikan visi misi-Mu Tuhan kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau juga berkati setiap para wakilnya, Engkau berikan kesehatian, kesatuan hati yang dapat menopang gembala kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau juga berkati untuk setiap ketua rayon, cabang-cabang khususnya kami menyerahkan gembala CK4 kami, Bapak Pendeta Weliar Kauntu beserta keluarga dan wakil-wakilnya, beserta semua gembala dan jemaat di CK4. Kami percaya Engkau mengurapi dan memakai dengan luar biasa. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala kami, Bapak Pendeta Immanuel Stopo, Ibu Helen beserta keluarganya Tuhan, Engkau lindungi dan pakai menjadi teladan dan berkat bagi kami dan banyak orang. Kami juga berdoa untuk wakil gembala kami, Bapak Wisnu dan istrinya, serta anaknya Adit. Engkau yang berikan Tuhan perlindungan-Mu sempurna, dan Engkau berikan berkat-Mu yang berlimpah kali ganda. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami nyatakan damailah Indonesiaku Tuhan. Kau sebentar lagi Tuhan akan ada pemilihan umum Tuhan. Engkau yang jagai keamanan, ketentraman, dan Engkau pilih pemimpin yang berkenan di hati-Mu Tuhan. Kami percaya Indonesia dipenuhi kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap virus corona, setiap polusi. Kami percaya diamlah dan tenanglah Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati setiap bangsa kami. Biarlah tidak ada sakit penyakit yang dapat berkuasa atas tanah Indonesia ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk ekonomi di Indonesia dibangkitkan Tuhan. Anak-anak-Mu Engkau berikan menjadi penopang-penopang perekonomian di Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, pengurapan-Mu turun atas kami Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden. Engkau yang berikan hikmat, pengetahuan, supaya dapat memimpin bangsa ini dengan bijaksana. Juga untuk setiap menteri, DPR, MPR, TNI, Polri, kehakiman, kejaksaan, Engkau berikan kepada mereka agar bekerja dengan sehati dan dengan jujur Tuhan. Kami berdoa untuk terjadinya Pentakosta ketiga yang akan mengakibatkan penuaian jiwa. Kami berdoa untuk We pray for GBI, COG, ORU, WEA, and FPT. Engkau yang pakai lembaga-lembaga ini menjadi saluran berkat dan alat-Mu untuk memenangkan jiwa-jiwa. Kami percaya Tuhan, Pentakosta ketiga dimulai dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat dan kembali ke Yerusalem. Dan kami berdoa Tuhan untuk generasi Yeremia, anak-anak muda. Biarlah Engkau pakai Tuhan dengan segenap hati, cinta mati-matian kepada Tuhan dan hidup dalam kekudusan, serta berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan, kami menyerahkan jemaat di GBI Home ini. Kami percaya Tuhan, Engkau menyembuhkan setiap yang sakit, Engkau kuatkan yang lemah, Engkau hiburkan yang susah, dan setiap masalah Tuhan berikan jalan keluar. Dan biarlah setiap jemaat di tempat ini terus hidup dengan mata yang tertuju kepada Tuhan,
sehingga setiap menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Maranatha, datanglah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, kita mau siapkan hati kita untuk memasuki mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Katakan, kami tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Saya mohon semuanya untuk bangkit berdiri, angkat kedua tanganmu, nyatakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari coba Tuhan naikkan pujian ini dengan segenap hatimu. Dengan sungguh naikkan, katakan, ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Oh, aku punya Tuhan, yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Katakan, ku terima. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sekali lagi katakan, ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya. Kami terima sekarang kemenangan-Mu, Terima kasih ya Tuhan buat siang hari ini. Engkau mengurapi kami, Engkau membawa kami untuk kami lebih dekat lagi kepadamu ya Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan sharing firman-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu ya Tuhan yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan.
Biarkan apa yang hamba-Mu sampaikan ini bisa menjadi berkat dalam setiap kehidupan kami semuanya Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman yang ditanam itu akan hidup ya Tuhan. Firman yang ditanam itu akan menguatkan setiap kehidupan kami ya Tuhan. Firman yang ditanam itu akan mengubah setiap kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami percaya di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, kami akan mengalami kemerdekaan di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Kami siap untuk mendengar firman-Mu ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya persilahkan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih untuk pemimpin pujian. Shalom semuanya. Oh, ini gak ada suaranya nih. Saya kurang kedengeran di sini ya. Shalom semuanya. Baik yang di online, shalom. Saya yakin dan percaya kita dalam keadaan sehat semuanya. Amin. Kita percaya Tuhan menyertai kita sampai saat ini. Itu karena anugerahnya yang nyata dalam setiap kehidupan kita. Dan hari ini saya berterima kasih buat Pak Gembala yang sudah mengizinkan saya untuk berdiri di tempat ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, dan saya yakin dan percaya juga bahwa firman Tuhan hari ini juga akan membuat kita semakin hari semakin bertumbuh. Amin. Amin. Mari kita buka firman Tuhan hari ini di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12. Mungkin tolong multimedia bisa menampilkannya. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12. Kita akan baca bersama-sama. Ya. 2, 3 kita baca bersama-sama. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Katakan amin. Ya, hari ini saya akan berikan tema firman Tuhan yang singkat ini dengan tema menjalani proses bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya yakin dan percaya juga kita semua ini pernah mengalami yang namanya proses. Amin. Enak enggak kira-kira di proses itu? Enggak, katanya ada yang bilang enggak gitu ya. Ada yang bilang enggak, ada yang bilang enak kalau dapat berkatnya banyak gitu ya kan. Di proses itu ada yang ngalamin susah, ada yang ngalamin ya di proses itu kayaknya enggak enak deh gitu ya kan. Ketika saya ada masuk di sekolah seminari juga ngalamin seperti itu Bapak Ibu. Saya diproses dan saya hampir kabur pada waktu itu ya. Hampir kabur gitu, untung nggak kabur. Kalau kabur kan nggak ketemu Bapak Ibu semua di tempat ini kan. Tapi puji Tuhan, Tuhan kuatkan di situ ya kan. Memang pada waktu itu kayaknya saya nggak terima gitu ya. Saya udah masuk seminari, saya pikir itu di sana akan dididik lebih baik lagi gitu ya kan. Menurut keinginan saya gitu. Tapi pada kenyataannya kayaknya kok sengsara banget ini masuk di sekolah seminari kan. Harus diproses ini itu, disuruh ngapain? Disuruh ngepel, disuruh ngerjain di kebun ya, disuruh ngerjain pokoknya enggak sesuai dengan impian saya gitu kan. Impian saya itu di sekolah Alkitab kita belajar semuanya, semua lengkap gitu kan. Tapi ada pelajarannya juga, ada ya kan. Pas saya datang di tempat itu juga kondisi bangunan itu lagi roboh. Pas datang itu lagi roboh dan di situ mulai proses pembangunan. Dari awal sampai akhir saya mulai ikut proses itu, mulai bangun dari awal sampai akhir. Rasanya kok ini kayak jadi kuli ya di sini, saya bilang gitu. Oh iya, kayak berat banget gitu ya lama-lama ya. Tapi akhirnya pas titik-titik terendah saya ngalamin seperti itu, saya pengen kabur. Udah malam, udah niat nih, udahlah besok saya pulanglah dari sini. Ya, kalau kabur kata Ai Sherly nggak jadi catur katanya. Jadi siapa Ai? Jadi yang lain ya. Ya, pada waktu itu pas besoknya saya mau kabur, Tuhan tegur saya melalui pemimpin panti. Pada waktu itu saya dipanggil. Nggak tahu, jarang-jarang dia panggil saya. Saya dipanggil ya kan. Dan saya duduk ngobrol sama dia. Kenapa? Ada masalah apa? Ditanya gitu kan. Ya, saya ceritalah masalah saya kayak gini-gini. Udah, tenang. Satu kata yang dia ucapkan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ini masalah kayak gini kok malah suruh kuatkan dan teguhkan hatimu. Saya juga jadi bingung nih ya kan. Singkat cerita, udah, dia cuma bilang kayak gitu. Dan saya naik ke lantai atas, ke lantai 2, saya cuma doa.
dikuatkan dalam hal apa ini Tuhan? Saya bilang kan proses semakin hari semakin berat dan saya semakin hari semakin nggak terima gitu ya kan. Akhirnya saya duduk diam, di situ saya doa, saya berlutut sama Tuhan, saya minta Tuhan, Tuhan tolong kuatkan saya. Tuhan tolong mampukan saya. Memang berat ya, memang berat, tapi itu harus dialami dan itu harus saya lakukan. Setelah singkat cerita, saya dikuatkan dan saya mulai semangat kembali dan akhirnya saya selesai untuk menyelesaikan program itu. Ya kan, dan puji Tuhan, setelah selesai akhirnya saya diutuslah ke Jakarta sini dan ketemu Bapak Ibu semuanya. Ya, ini kesaksian saya pada siang hari ini, seperti halnya dengan kehidupan yang dialami oleh Yusuf. Yusuf pun juga ngalamin seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita baca di dalam Kejadian mulai pasal yang ke-30 dan seterusnya, itu menceritakan tentang kehidupan Yusuf, bagaimana Yusuf diproses oleh Tuhan, bagaimana Yusuf mengalami ketidakadilan dalam hidupnya. Ya, yang pertama Yusuf diapain? Nah, Yusuf yang pertama dimasukkan ke dalam sumur yang kosong. Menderita enggak? Pernah enggak dimasukkan ke dalam sumur yang kosong? Pasti belum ya kan, jangan gitu kan. Yang kedua, Yusuf dijual, Yusuf difitnah. Dan setelah itu yang terakhir Yusuf dilupakan. Dan itu suatu proses yang dialami Yusuf. Tetapi pada akhirnya Yusuf bangkit. Yusuf bangkit dari keterpurukan itu dan dia diangkat oleh Tuhan. Kenapa dia bisa seperti itu? Satu hal yang saya baca di sini, karena Tuhan menyertai Yusuf. Jadi saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, ikut sertakan Tuhan. Waktu kita menghadapi masalah, waktu kita menghadapi proses, jangan pernah lupakan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Karena waktu kita ada di dalam hadirat Tuhan, waktu kita tenang bersama Tuhan, Tuhan kasih jawaban buat kita. Yang percaya katakan amin. Ya, saya yakin dan percaya bahwa ketika kita mulai mau lari dari proses, di situ ada yang namanya kerugian buat kita. Itu yang pertama. Ketika kita mulai mau lari dari proses, kita nggak dapat untung apa-apa. Kita malah akan mendapatkan kerugian karena kita tidak pernah mengalami yang namanya proses tersebut. Ya, kalau kita menjalani proses itu dengan setia, kita menjalani proses itu dengan taat, Tuhan pasti akan menuntun setiap langkah kehidupan kita. Mungkin dalam pekerjaan kita, mungkin dalam rumah tangga kita, mungkin dalam apapun yang kita kerjakan hari-hari ini, mulai melemah, mulai kayak seakan-akan gak ada kebangkitan. Tapi percayalah, ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita menaruh Tuhan dalam setiap kehidupan kita, ada cahaya yang bersinar, ada pengharapan baru buat setiap kehidupan kita. Amin. Ya, dan yang kedua yaitu ketika kita menghadapi proses, nah, ini panjang banget nih soalnya ya. Kita harus senantiasa mengandalkan Tuhan setiap waktu. Kita buka dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7. Minta tolong multimedia. Ya, waktu saya cuma 7 menit ya Bapak Ibu. Singkat, padat ya, semoga ini dapat dipahami semuanya ya. Oke. Yang terakhir, poin yang terakhir yaitu di Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7. Udah ketemu? Oke, Yeremia 17 ayat yang ke-7, mari kita sama baca-baca. Baca bersama-sama. 2, 3, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ini kekuatan buat saya. Ini juga harusnya menjadi kekuatan buat kita semuanya. Ya, ketika ada tantangan, ketika ada pergumulan, ketika ada persoalan, yuk kita andalkan Tuhan. Yuk kita utamakan Tuhan. Yuk jangan tinggalkan persekutuan kita dengan Tuhan. Kadang permasalahan itu menutupi kita sehingga kita tidak melihat Tuhan yang besar itu. Yang kelihatan cuma masalah, masalah dan masalah. Tetapi Tuhan udah ketutup dan akhirnya banyak orang kan
hari-hari ini karena masalah dia putus asa, marah sama Tuhan, ngambek nggak ke gereja, ya kan? Banyak orang yang bunuh diri juga karena dia kena masalah. Tetapi anak-anak Tuhan, kita semua yang dipilih oleh Tuhan, kita masih punya Tuhan yang besar seperti lagu yang kita nyanyikan tadi. Ya, kita masih punya kekuatan yang besar. Kita masih punya Allah yang besar. Makanya ayo kita sama-sama lari kepada Tuhan. Jangan lari meninggalkan Tuhan ketika ada masalah. Ketika proses datang menghantui kita, menghadapi kita, ayo kita cepat-cepat lari sama Tuhan. Duduk di bawah kaki Tuhan. Minta Tuhan untuk menguatkan setiap kehidupan kita. Ya, ini firman Tuhan hari ini dan sebentar kita juga akan mendengarkan pesan dari gembala kita. Ya, persilakan Timul di media untuk menyiapkan semuanya dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Pada tanggal 17 Agustus 2023 kita merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Tuhanlah yang memberikan kemerdekaan bagi Indonesia dari segala bentuk penjajahan. Dirgahayu Republik Indonesia. Sesuai dengan Yeremia 29 ayat 7, kita harus mengusahakan kesejahteraan dan berdoa bagi negara dan kota di mana kita tinggal. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan kita semua. Pemilihan umum akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Kita berdoa agar diberikan presiden yang takut akan Tuhan, nasionalis, Pancasilais, dan toleran. Damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Lawatan Allah terjadi, damailah Indonesiaku. Damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Lawatan Allah terjadi, damailah Indonesiaku. Damailah Indonesiaku, damailah Indonesia. Pada bulan Agustus ini yang merupakan bulan yang bersejarah bagi bangsa Indonesia, Tuhan juga mengingatkan kepada kita yang percaya bahwa kita sudah dimerdekakan dari penjajahan hukum dosa dan hukum maut. 2 Korintus 3 ayat 17 berkata, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Haleluya. 1 Korintus 3 ayat 16 berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? 1 Korintus 6 ayat 19 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kita adalah bait Allah atau bait Roh Kudus. Karena itu kita sudah dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Karena kita adalah bait Allah atau bait Roh Kudus, maka tubuh ini bukan milik kita sendiri. Kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita dibeli dari tangan iblis dengan darah Tuhan Yesus. Ya, sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita di bawah kekuasaan iblis. Setelah kita menjadi orang percaya, kita adalah milik Tuhan Yesus. Karena itu, kita harus memuliakan Allah dengan tubuh kita. Galatia 5 ayat 13 berkata, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka.
Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. 1 Petrus 2 ayat 16 berkata, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ayat ini mengingatkan kita agar kita hidup sebagai hamba Allah. Yaitu hidup jujur, tidak berpura-pura. Kita sudah dimerdekakan. Kita yang sudah dimerdekakan, jangan hidup dalam dosa lagi. Kita harus saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Roma 6 ayat 22 berkata, tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya, ialah hidup yang kekal. Setelah kita dimerdekakan dari dosa, setelah kita menjadi hamba Allah, kita harus berbuah yang membawa kita kepada pengudusan, dan terus-menerus dikuduskan, sehingga menjadi serupa dengan gambarnya. Dan akhirnya kita mendapatkan hidup kekal selama-lamanya. Dalam Yohanes 8 ayat 31 dikatakan, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Sebagai orang yang sudah dimerdekakan, kita harus tetap memelihara kehidupan kita, agar tetap sebagai orang yang merdeka. Karena itu, kita harus hidup sesuai dengan firman-Nya. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, yaitu dengan cara hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita hidup sesuai dengan firman-Nya, maka kita akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Kita sebagai bait Allah atau bait Roh Kudus harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus, bukan hidup menurut daging. Roma 8 ayat 13 berkata, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Galatia 5 ayat 19 sampai 21 berkata, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh Roh, sehingga akan menghasilkan buah Roh. Seperti yang terdapat dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk
adalah seorang yang sangat mengasihi Allah. Daud merindukan untuk mendirikan bait Allah. Tetapi Tuhan tidak mengizinkan karena Daud seorang prajurit yang banyak menumpahkan darah. Tuhan mengatakan yang akan mendirikan bait Allah adalah Salomo, anaknya. Meskipun demikian, Daudlah yang mempersiapkan segala sesuatunya untuk membangun bait Allah itu. Termasuk menyediakan emas, perak, tembaga, besi, kayu, batu permata. Daud juga yang membuat blueprintnya. Daud berkata bahwa Tuhanlah yang memberikan ilham kepadanya untuk memberikan petunjuk tentang segala pelaksanaan rencana itu. Secara pribadi, Daud juga mempersembahkan emas dan perak untuk pembangunan itu. Pada waktu Daud menantang bangsa Israel untuk memberikan sumbangan untuk pembangunan bait Allah, dikatakan bangsa itu bersuka cita karena memberi dengan rela dan tulus ikhlas. Demikian juga dengan Daud, dia sangat bersuka cita. Kita harus membangun bait Allah yang adalah tubuh ini. Syarat utama adalah kita harus mengasihi Tuhan, yaitu orang yang menuruti perintah Tuhan. Salah satu bentuk kita mengasihi Tuhan adalah dengan memberikan persembahan secara materi kepada Tuhan dan kepada sesama. Memberi persembahan secara materi ini bukan hanya dilakukan oleh orang yang hidupnya berkelimpahan saja, tetapi termasuk bagi orang yang berkekurangan. Pada waktu kita memberi, seperti yang terjadi kepada Daud dan bangsa Israel, maka kita akan mengalami sukacita yang berlimpah. Kisah para Rasul 20 ayat 35 berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sukacita ini akan kita alami kalau kita memberi. Dan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Haleluya! 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan 15 berkata bahwa kita membangun bait Allah yang adalah tubuh ini dengan dasar Yesus Kristus. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak, pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaan terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api. Pertanyaannya, bahan apa yang kita gunakan? Apakah dengan bahan emas, perak, batu permata, atau bahan kayu, rumput kering atau jerami? Semuanya itu akan nampak pada hari Tuhan saat pekerjaan kita diuji dengan api. Jika pekerjaan kita tahan uji, artinya tidak terbakar karena terbuat dari bahan emas, perak, dan batu permata, maka kita akan mendapat upah. Tetapi sebaliknya, kalau pekerjaan itu terbakar karena bahan yang digunakan adalah kayu, rumput kering, jerami, maka akan mendapat kerugian. Selamat sih selamat, tetapi seperti keluar dari dalam api. Artinya, hampir-hampir tidak diselamatkan. Hampir-hampir tidak diselamatkan dapat diartikan kehilangan upah atau pahala. Kedudukan yang rendah di sorga. Kehilangan kesempatan pelayanan dan kekuasaan di sorga. Kehilangan kemuliaan dan kehormatan di hadapan Allah. Karena itu, mari
kita memperhatikan sungguh-sungguh dengan serius pekerjaan pelayanan kita, termasuk juga kualitas kehidupan kerohanian kita. Jangan menjadi orang Kristen yang acuh tak acuh, agar kita mendapatkan upah di sorga. Nothing can tear me away from your love, Lord. Nothing can separate your heart from mine. Nothing can tear me away from your love, Lord. I am yours, I am yours, and I love you. Jesus, I love you. And I love you because you first loved me. 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 Sesuai dengan 2 Tawarikh 3 dikatakan bahwa Salomo mendirikan bait Allah di Yerusalem, di Gunung Moria. Di Gunung Moria, di tempat pengirikan ornan orang Yebus itu, Tuhan menyuruh Daud membuat mezbah bagi Tuhan untuk mempersembahkan kurban bakaran dan kurban keselamatan, supaya tulah penyakit sampar yang mengakibatkan 70.000 orang Israel mati itu berhenti. Bait Allah Salomo merupakan perpaduan dari tabernakel Musa dan tabernakel Daud. Tabernakel Musa berbicara tentang hukum Allah, sedangkan tabernakel Daud berbicara tentang doa, pujian, dan penyembahan. Sebagai bait Allah, maka kita harus taat kepada firman Allah dan hidup dalam doa, pujian, dan penyembahan. Saya teringat kepada almarhum Bapak Pendeta Petrus Octavianus sebagai pendiri dari YPPII Batu Malang. Setiap kali saya berkhotbah di kebaktian tahunan di YPPII di Batu Malang, beliau akan berkata seperti ini. Di dalam ibadah itu terdiri dari 2 unsur. Unsur pertama, doa, pujian, dan penyembahan. Unsur kedua, pemberitaan firman Tuhan. Itu saja. Seperti yang dilakukan di gerejanya Pak Niko. Di Gunung Moria, tempat dari bait Allah Salomo, adalah tempat di mana Tuhan meminta kepada Abraham untuk mempersembahkan Ishak sebagai kurban bakaran. Saya percaya bagi Abraham hal itu pasti sangat sulit untuk dimengerti. Ishak diberikan kepada Abraham dan Sarah pada masa tuanya, di mana mereka sudah tidak mungkin mempunyai anak lagi. Ishak adalah anak tunggal. Hati Abraham sangat dekat kepada Ishak. Dan tiba-tiba Tuhan meminta kepada Abraham agar Ishak dipersembahkan sebagai kurban bakaran. Dalam hal ini Tuhan menguji Abraham. Apakah Abraham lebih mengasihi Tuhan dibanding mengasihi Ishak? Ternyata dalam pergumulan yang sangat berat ini, Abraham menang. Abraham lebih mengasihi Tuhan ketimbang mengasihi Ishak. Abraham keluar sebagai pemenang dalam pergumulan ini, karena rela berkorban. Perlu pengorbanan untuk menjadi pemenang. Setelah Abraham lulus dalam ujian ini, Abraham diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Kalau kita menginginkan pengurapan, kuasa, dan berkat yang berlimpah-limpah seperti yang diterima oleh Abraham, maka kita harus mengasihi Tuhan lebih dari yang lain-lain. Termasuk keluarga, uang, harta, kedudukan, harga diri, dan lain-lain. Ini perlu pengorbanan. Untuk menjadi pemenang, sekali lagi saya katakan perlu pengorbanan. Dalam Roma 12 ayat 1, kita diminta untuk mempersembahkan tubuh ini sebagai kurban persembahan yang hidup
kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Untuk bisa mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup. Artinya tidak mati rohani, tidak suam-suam kuku, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Perlu pengorbanan. Tidak benar kalau ada orang yang mempunyai pengertian bahwa setelah lahir baru kita bebas melakukan apa saja dengan alasan pasti Roh Kudus yang memimpin. Pasti Roh Kudus yang menuntun sehingga Bapa akan tersenyum. No, justru kita harus berusaha sungguh-sungguh untuk mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Sekali lagi, perlu pengorbanan. Mari kita katakan bersama-sama, Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Pada tanggal 21 sampai dengan 24 Juni 2023 di Amsterdam diadakan konferensi Empower 21 yang temanya adalah Everyone, A New Era of Evangelism. Ini diartikan sebagai cara penginjilan yang baru yang disebut Everyone. Konferensi ini dihadiri lebih kurang 6.000 orang dari 130 negara. Dan yang ikut secara online sebanyak 22 negara. Jadi total keseluruhan 152 negara. Hampir semua yang ikut terlibat dalam pelayanan. Saya berbicara sebanyak 2 kali. Yang pertama di workshop dan yang kedua di Olympic Stadium pada hari terakhir. Saya diminta untuk berbicara tentang Pentakosta ketiga. Tuhan menuntun kita untuk menyelesaikan amanat agung dengan pengertian dalam 10 tahun ke depan, yaitu sampai dengan tahun 2033. Setiap orang berhak untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus secara otentik melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus. Setiap kita yang percaya mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan setiap orang kepada Tuhan Yesus. Dan ini dimulai dengan 1 orang. Untuk menyelesaikan amanat agung tidak bisa sendiri-sendiri. Tetapi harus berkolaborasi dengan dasar unity. Tuhan menuntun kita bahwa Everyone Asia akan diadakan di Indonesia tahun depan. Yaitu tanggal 3 sampai dengan 6 Juli 2024. Tanggal 3 sampai dengan 5 Juli di SICC. Dan tanggal 6 Juli di Stadion GBK. Pelaksanaan Everyone Asia di Indonesia sudah diumumkan di Amsterdam. Ini diprioritaskan untuk next gen. Kita harus banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Saat berada di Amsterdam, para pemimpin mendapatkan bahwa konferensi Everyone Asia ini akan menjadi trigger untuk kegerakan next gen. Haleluya! Curahkan Tuhan hujan keselamatan, curahkan Tuhan hujan pertobatan, curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu, selamatkan bangsaku. Sekali lagi, curahkan Tuhan hujan keselamatan, curahkan Tuhan hujan pertobatan, curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu, selamatkan
Mari angkat tangan kita. Kita berbahasa roh sama-sama. Curahkan kuasa-Mu ya Tuhan, curahkan kuasa-Mu. Selamatkan bangsa kami ya Tuhan, curahkan ya Tuhan kuasa-Mu. Curahkan Tuhan, curahkan ya Bapa, ya Bapa. Damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Lawatan Allah terjadi. Damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Lawatan Allah terjadi. Damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, damailah Indonesia. Mari, saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Peringatan akan daku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan Tuhan betapa baiknya Engkau itu. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati, Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau tolong, Engkau sembuhkan, Engkau urapi kami Tuhan. Tuhan terima kasih. Engkau juga hajar kalau kami salah. Terima kasih untuk Engkau ya Abah. Itu Engkau. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing berdoa. Introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, langsung minta ampun. Langsung minta ampun supaya diberkati Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Ampuni ya Abah, ampuni. Kau melihat anak-anak-Mu yang sedang berdoa, meminta ampun pada Tuhan. Ampuni ya Tuhan. Layakkan kami masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Amin. Sekarang mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Angkat tangan kita, ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara. Jangan diam. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Bapa, Engkau akan menyembuhkan yang sakit. Engkau akan membebaskan yang terikat. Engkau menghibur yang susah. Engkau menguatkan yang lemah. Dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh, sembuh, sembuh dalam nama Yesus. Sembuh, sembuh, sembuh dalam nama Yesus. Sembuh. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kita mau akhiri ibadah kita. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, penyertaan dan penghiburan daripada Roh Kudus, kiranya menyertai saudara dan saya hari ini sampai kekal selama-lamanya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan melindungi aku,
Di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin.